Di sini saya akan menanggapi dua kasus yang diberikan patokan. Yang mana yang pertama yaitu bagaimana logika ketika kita dalam kondisi yang moody, dan kasus yang kedua bagaimana logika ketika kita dalam kondisi yang santai. Logika sendiri itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, saat kita memecahkan masalah, membuat keputusan, bahkan berinteraksi dengan orang lain, kita masih menggunakan logika. Dengan logika, kita dapat berpikir secara rasional dalam menilai situasi, juga dalam memutuskan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Lalu bagaimana logika saat kita dalam kondisi yang moody atau emosional? Ketika kita sedang dalam kondisi yang moody, biasanya emosi itu lebih dominan dibanding kemampuan kita untuk berpikir secara rasional. Emosi tersebut sangat mempengaruhi logika dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebaiknya ketika dalam kondisi yang emosional atau moody, ada baiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu dan berupaya untuk mengendalikan emosi tersebut agar tetap dapat berpikir secara rasional. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud yang memperkenalkan 3 konsep, yakni id, ego, dan superego. Dalam kondisi emosi, interaksi antara 3 konsep tersebut, id, ego, dan superego itu menjadi lebih kompleks, di mana emosi yang kuat membuat id lebih dominan, sementara ego dan superego berupaya untuk menjaga keseimbangan tersebut antara emosi dan logika, di mana id ini sendiri merupakan kepribadian yang mencakup dorongan-dorongan dasar dan insting seperti nafsu dan keinginan segera, dan ego sendiri berusaha untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang realistis, sementara superego yakni moral dan etika kepribadian. Superego ini menciptakan norma-norma internal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang diterima di masyarakat. Dimana dalam saat kita kondisi kita yang emosional, biasanya id itu lebih dominan, dan agar kita dapat berpikir secara rasional, ego dan superego itu berusaha untuk menyeimbangkan hal tersebut sehingga logika kita tetap dapat berjalan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kedua? Ketika kita dalam kondisi yang santai, bagaimana logika berpengaruh terhadap itu? Ketika kita dalam kondisi yang paling santai sekalipun, logika tetap berpengaruh. Saat kita berinteraksi dengan teman, misalnya ketika dalam sebuah keluarga yang sedang memutuskan akan liburan kemana, itu logika juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di mana keluarga tersebut akan pergi. Itu dengan memikirkan budget dan waktu, dari misalnya seorang keluarga ingin memutuskan liburan ke luar kota, dimana terus keluarga tersebut berpikir mereka hanya memiliki waktu sekitar 2 hari dengan budget yang tidak terlalu banyak. Jadi logika mereka bermain dengan memutuskan untuk liburan di dalam kota saja karena waktu libur yang singkat dan budget mereka yang cukup sedikit.